Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh di Masjid Al-Hakim, bil khusus ketua DKM dan pengurus DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau melihat kalender sih hari ini tanggal 30 Sya'ban nih. Kalender di handphone nih. Berarti insya Allah ntar malam udah tanggal 1, tapi pastinya kita nunggu pengumuman pemerintah nih. Kan ntar malam pada maghrib pada sidang isbat akan menentukan kapan kita mulai puasa. Tapi dari kemarin-kemarin udah dikasih tahu awal puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Udah dikabarin nih. Bahkan awal lebaran udah ditentuin tanggal 1 Syawal. Jadi udah bisa beli baju dari sekarang. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, semua ibadah punya tujuan. Setiap ibadah itu harus berdampak. Seperti sholat itu, bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Atau tujuan lain sholat, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di setiap ibadah harusnya berdampak gitu. Orang bayar zakat, kan zakat itu bukan sekedar kita tiap tahun atau tiap bulan ngasih orang, tapi harus berdampak gitu. Zakat itu harus merubah orang. Mungkin tahun kemarin dia penerima zakat mustahik, tahun ini naik level jadi mukafi, orang yang berkecukupan. Ntar tahun depan naik menjadi muzaki dia. Di tahun kemarin mustahik, berhak menerima zakat. Tahun ini dia mukafi, orang yang kifayah, berkecukupan. Bayar zakat belum bisa, cuman udah nggak nerima zakat. Udah cukup gitu. Ntar tahun depan naik level menjadi orang yang berzakat, muzaki namanya. Jadi levelnya dia mustahik, habis mustahik namanya mukafi, orang yang kecukupan, dan naik lagi menjadi muzaki. Jadi ibadah harus berdampak merubah orang gitu. Nah, termasuk juga puasa gitu. Puasa harus merubah seseorang. Dan di dalam Al-Quran, di antara perubahan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa. Apa kira-kira makna semakin bertakwa? Di ayat yang sudah sangat kita hafal ya, Al-Baqarah 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Pertama, yang disuruh puasa orang yang beriman. Syaratnya amal apaan? Iman. Amanu wa amilus sholihat. Ustadz, di kantor saya ada teman non muslim, ikutan puasa, ada nggak dari? Saya tuh ketemu di beberapa kantor tuh, ada orang yang non muslim ikutan puasa. Mungkin pertama satu gedung kebanyakan puasa gitu. Yang kedua, saya pernah ketemu langsung dengan mereka yang non muslim. Saya kalau puasa sehat Pak Ustadz gitu ya. Saya senang puasa gitu. Artinya mereka non muslim, mungkin sahur juga dirin, dan puasa juga. Kalau ditanya ada nggak pahalanya? Kalau sebagai seorang muslim, ya jawabannya nggak ada, karena syaratnya amanu wa amilus sholihat. Tapi mungkin yang mendapatkan manfaat yang lain, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan gitu. Untuk apa kita berpuasa tadi, la'alakum tattaqun? Kalau kita pikir-pikir sebenarnya puasa itu berat tadi, berat nggak? Dari pagi kita nggak makan, siang nggak makan, sore maghrib. Bukan cuma nggak makan, nggak minum, nahan emosi. Sepanjang hari kita puasa, malamnya kita terawih, ya nggak nih? Tengah malamnya sahur lagi, ya nggak? Besok paginya kerja seperti biasa. Kalau dipikir-pikir berat nggak, Dirin? Berat, ya nggak tuh? Ya kan?
supaya nggak berat, Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang puasa bukan cuma kita doang, orang sebelum kita juga puasa juga. Jadi sebuah pekerjaan itu kalau ternyata yang lain juga sama, entengan hadirin. Pak, kok saya berat banget Pak, yang lain juga sama gitu tuh. Kayak pernah saya ceritakan, kalau kita ke sekolahan kan ngambil rapot anak kita, kata guru anak kita, Pak, anak bapak nggak naik kelas. Ya Allah, anak kita nggak naik kelas hadirin. Itu berita berat banget ya. Tapi Pak, satu sekolahan gak ada yang naik Pak. Apa yang kita bilang? Alhamdulillah ya. Pas kita dengar bukan cuma anak bapak, anak yang lain juga gak ada yang naik. Bagus deh kalau gitu mah. Hadirin. Jadi pertama beratnya jadi enteng. Puasa berapa hari puasa hadirin? Sebulan ya. 30 hari. 30 hari itu berat. Sebulan juga berat. Allah nggak bilang sebulan itu berat. Allah tidak mengatakan 30 hari itu berat. Allah hanya mengatakan puasa itu ayyaman ma'dudat. Itu artinya hanya beberapa hari saja. Pas kita cek sebulan hadirin. Gitu ya. Tapi Allah nggak bilang sebulan itu beratnya. Untuk memudahkan kita melaksanakannya, puasa itu ayyaman ma'dudat. Kalau bahasa kita cuma beberapa hari aja kok gitu. Pas dicek 30 hari hadirin gitu. Namanya teknik menyampaikan sebuah berita. Yang berat jadi ringan kalau menyampaikannya ringan. Kayak anak kita kan mau disunat takut. Ada nggak anak kecil mau disunat takut hadirin? Ibu, ayah, aku takut disunat, aku takut. Apa kata istri kita? Nggak sakit kok nak, cuman kayak digigit semut. Itu kan istri kita so tahu hadirin, ya nggak? Emang dia tahu hadirin, dia soto ya. Kalau yang sama bapaknya mendingan ya. Ini nggak ada minuman hadirin nih. Kering banget tenggorokan nih. Puasa kan besok ya. Apa Al-Hakim duluan hadirin? Kalau lagi dibikin kali. Apaan tadi itu? Ya kan, jadi sebulan tuh berat. Anak bapak nggak naik kelas, berat nggak tuh? Tapi Pak, yang lain juga sama Pak gitu. Jadi sebuah pekerjaan yang berat itu jadi ringan. Aku disunat takut ayah, nggak sakit kok nak, kata istri kita ya. Cuman kayak digigit semut bakot yang itu tuh, yang gede banget tuh, semut rangrang ya. Kenapa dibilang begitu? Yang berat jadi ringan gitu. Nah ini kira-kira pengantar ibadah puasa bahwa mengajarkan orang berpuasa jangan takut-takutin, sampaikan dengan cara yang ringan. Kayak anak kita mau puasa kan, ayah aku puasa nggak kuat. Puasa nak, kalau kamu puasa ntar ayah kasih hadiah sehari 10.000, ya nggak tuh? Dari maghrib, dari subuh maghrib 10.000. Kalau setengah hari 5.000 nak, ya kan? Kalau sampai isya ya, sampai isya 15.000 nak. Aku sampai jam 9 ya, 20.000 nak. Anaknya on, bapaknya on hadirin. Jadi puasa itu harus menyenangkan gitu, ya kan? Harus dia. Baik, apa tujuan puasa? Begini. La'allakum tattaqun. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan kekurangan-kekurangan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan sifat-sifat, tanda petik ya, bukan buruk ya, sifat-sifat yang katakanlah kekurangan kita yang kemudian oleh puasa akan dirubah. Yang pertama, menurut Al-Quran kita tuh sifatnya terburu-buru. Sifat manusia, bismillahirrahmanirrahim, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sifatnya terburu-buru. Kata Quran tuh di ayat lain, wa khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan sifatnya tuh tergesa-gesa gitu. Ustadz, bukannya cepat itu bagus? Iya, cepat bagus, terburu-buru nggak bagus. Puasa ngajarin sabar, betul nggak? Maghrib jam 6, jam 6 kurang 5 boleh nggak minum? Nggak boleh. Jam 6 kurang 1 menit boleh nggak minum? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh Bu? Belum waktunya. Puasa ngajarin kalau belum waktunya jangan hadirin. Sifat kita tuh terburu-buru, tergesa-gesa hadirin. Ustadz, bukankah cepat itu bagus? Ya cepat itu bagus hadirin. Tapi terburu-buru jangan. Bapak saya tanya nih, Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepet? Cepet ya? Apa Al-Hakim senang yang lama?
Ibu-ibu saya tanya bu, besok taraweh ibu lebih seneng imam yang lama apa cepat? Bapak seneng yang mana? Imam yang lama apa cepat? Pas mau taraweh nih imamnya lama, dia lagi imam, lama banget dah. Setiap satu ayat batuk lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kapan kelarnya nih taraweh? Cepat itu bagus nggak? Bagus hadirin, ya kan? Dalam beberapa perkara bagus. Khutbah Jumat jangan lama-lama. Kan Nabi Muhammad yang bilang, kata Nabi, panjang pendeknya khutbah seorang menunjukkan tingkat kefakihannya, pemahaman beragamanya, kata Nabi. Kata Nabi, atilus sholata wa aksirul khutbah. Sholatnya boleh panjangin, khutbahnya singkat aja. Hari ini banyak khotib yang kelamaan hadirin. Ini pengalaman pribadi ya, hampir semua masjid tuh ada tulisannya tuh. Khutbah paling lama 15 menit. Tulisin tuh ya, tempel kayak kertas. Kenapa ditulisin? Banyak khotib yang kelamaan hadirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah ya 35 hadirin. Jamaah tidur. Pas melek yang ke-7, ya baru 7 dia tidur lagi. Udah 4 kali mendusin nggak bisa habis nih. Itu ditulisin tuh khutbah paling lama 15. Ada kecil tuh, kelamaan nggak diundang lagi. Ada tuh ada. Ditulisin tuh dari gambar danger atau korak gitu kan. Orang takut. Cepat itu bagus hadirin. Terburu-buru jangan. Contohnya orang kalau meninggal dunia segera diurus. Rasulullah mengatakan la yambaghi li jifati muslimin an tahbisa baina zuhranai ahlihi. Tidak layak, nggak pantas. Jangan sampai jenazah nginep di rumahnya. Jadi kalau seandainya meninggalnya hari ini, jangan sampai nginep sampai besok gitu maksudnya. Segera diurus. 4 perkara. Diapain? Mandiin, kafani, sholatkan, kuburkan. Segera diurus. Tapi jangan terburu-buru. Dan yang paling penting dipastikan kalau dia udah meninggal hadirin. Kadang-kadang orang pingsan dimandiin. Terburu-buru gitu, terburu-buru. Ada di Mampang, orang Betawi, orang kaya, bapaknya banyak umur, kontrakannya banyak, bapaknya yang pingsan dimandiin mana nih? Bapaknya bangun, apa-apaan nih? Bukan meninggal weh, kurang asem loh. Anaknya nggak sabar. Cepat bagus kan hadirin? Terburu-buru jangan. Jadi Ramadan tuh ngajarin, Ustadz bukannya kata Nabi Muhammad kalau udah beduk suruh buru-buru buka? Iya, tapi jangan terburu-buru. Disegerakan berbuka ya? Kan buka puasa disegerakan, puasa. Iya disegerakan, nunggu ajan maksudnya. Saya asar kok Ustadz, orang kata Nabi disuruh segerakan. Oh, ini ada air putih, air putih. Siap. Wah, susu kambing lagi nih. Wih. Dari Pak Jinana kayaknya ada. Jadi ini Sardar ya, makasih nih. Ini kambing yang mana nih? Jazakallah khair. Emang Allah Hakim nggak boleh bercanda dikit tadi. Saya takut kalau ngomong duren keluar hadirin nih. Iya enggak? Saya takut ngomong duren keluar hadirin. Apaan tadi tuh? Apaan tadi ya? Jadi cepat itu bagus ya, disegerakan jangan. Ustadz bukankah kata Nabi Muhammad la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa umatku dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka. Iya disegerakan tapi tunggu maghrib dulu maksudnya. Kalau saya asar Pak Ustadz, ya salah gitu. Jadi disegerakan bagus, terburu-buru jangan hadirin. Sama kayak orang meninggal tadi kan, kalau bapak gotong jenazah, itu sunnahnya yang gotong tuh jalannya apa tuh kalau bahasanya gancangan hadirin, cepat gitu. Jangan bawa jenazah ngobrol hadirin, tak gitu. Kalau dia mungkin benar juga kita kalau jalan, rombongan jenazah lewat kita stop, dia suruh jalan duluan. Karena ada jenazah disuruh cepat-cepat, tapi jangan terburu-buru. Ini orang kan kadang kalau udah megang bendera kuning hadirin, semua orang digeprak-geprakin hadirin. Stop. Ada apa Pak? Ada jenazah. Mana Pak? Di Bogor. Masih jauh hadirin sampai sini. Itu mayat mau lari hadirin. Ya kan? Kadang-kadang orang udah megang bendera kuning, semua disuruh berhenti ya nggak tuh? Ya kan? Terburu-buru ngebut, wah ngebut tuh, lampu merah terobos, wah kecelakaan hadirin, meninggal 3. Yang mau dikuburin atu, meninggal 3, tekor hadirin yang itu. Kata malaikat manusia lagunya nih. Jadi harus dibedakan antara cepat dengan terburu-buru ya. Yang dilarang tergesa-gesa. Ramadan ngajarin sabar gitu. Kalau belum waktu jangan, kata Nabi, siamanis ta'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang bersenang-senang duluan
sebelum waktunya datang, saat orang senang-senang dia tidak bisa senang-senang lagi. Siap orang yang bersenang-senang lebih awal, lebih dulu, sebelum waktunya, saat orang senang-senang dia nggak bisa senang-senang lagi. Terburu-buru, ada tergesa-gesa. Baik, kita kembali, ini penyakit kita nih, maunya cepet ya. Saya ulangi, cepat itu bagus, yang nggak boleh tergesa-gesa. Ada penyakit namanya istijal gitu, tergesa-gesa. Oleh karenanya Ramadan ngajarin sabar. Apakah perubahan pertama? Semoga berubah jadi yang terburu-buru menjadi orang yang lebih sabar gitu. Itu ada suami Ramadan kelaparannya, ya nggak Bu? Ada nggak Bu suami yang suka marah-marah? Ramadan dia tidur, begitu melek mata azan, Allahu Akbar, langsung marah-marah. Istriku, mana nih kolak sama korma, takjil, males banget sih dari tadi. Bang, azan asar tuh Bang, azan asar ada di sini. Oh, mirip banget ya Dek, sama Bang, maghrib asar aja, sama banget suaranya. Dia terburu-buru gitu, tergesa-gesa. Banyaklah masalah yang muncul gara-gara kita terlalu cepat bereaksi, hadirin. Reaksi yang berlebihan malah jadi masalah gitu. Sekarang banyak sedang berita-berita viral yang sedang kita ikuti di Indonesia ya. Itu mungkin dia terlalu cepat bereaksi, hadirin. Orang sekarang ada nggak nih di jalanan, jalan tol, mobil senggolan, berantem, ada nggak hadirin tuh? Langsung ngeluarin, say, lato, tek. Ya, masalah dikit, ngeluarin senjata tajam, lato, tek. Aduh, makasih Pak, jazakallahu khair. Saya ngerepot ini. Makasih Pak, jazakallahu khair. Mohon maaf ya hadirin. Ini yang pertama. Jadi kata Quran, wa kanal insanu ajula. Manusia pengennya cepet-cepet. Ramadan ngajarin sabar. Yang kedua, menurut Al-Quran, kita nih manusia lemah, hadirin. Kata Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya enggak? Lemah fisiknya, lemah mentalnya. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kuat, hadirin. Gitu tuh. Contoh. Kita sarapan jam 6 pagi, sarapan jam 7 pagi, hadirin. Makan siang terlambat, jam 2 baru makan, jam 3 baru makan. Kita kadang keroncongannya dan marah-marah, hadirin. Duh, belum makan siang nih. Padahal tadi pagi kita makan jam 7, hadirin. Ya enggak? Makan siang terlambat, aduh lapar banget nih gitu ya. Lagi meeting di kantor, belum makan lagi nih. Kita marah-marah pas Ramadan, hadirin. Kita nggak makan dari jam 4 pagi ya. Mungkin dari setengah 4 kali. Ada yang sahur jam 3. Terus kita nggak makan sampai Johor, nggak makan sampai asar. Baru makan maghrib, hadirin. Berapa jam tuh? 14 jam, hadirin. Kuat nggak kita, hadirin tuh? Kuat. Nggak makan, nggak minum, nahan lapar, nahan aus, nahan emosi. Kalau lagi nggak puasa, kita nggak kuat, hadirin. Nggak tahan lapar. Pas puasa kuat nggak tuh? Kuat, hadirin. Begini nih contoh. Ada kawan kita hobinya ngerokok, ya kan? Pak Ustadz, saya kalau nggak ngerokok 4 jam, 5 jam, mulut asem banget Pak Ustadz. Bahkan kalau ada acara-acara dia nyari smoking room, hadirin, pengen banget ngerokok gitu, nggak tahan, hadirin. Pas puasa dia nggak ngerokok dari jam 4 pagi sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib. Berapa jam, hadirin? 14 jam. Kuat nggak, hadirin? Kuat, hadirin, ternyata. Ya nggak tuh? Jadi aslinya dia tuh, saya tuh gelisah gitu, saya kalau nggak ngerokok nih Pak Ustadz. Maka saya bilang, bapak-bapak yang hobi ngerokok nih, mumpung Ramadan rokoknya ganti dah sama korma, ya gitu. Dia bilang, udah saya coba Pak Ustadz, nggak nyala Pak Ustadz. Saya bilang, bukan disundut Pak, dimakan maksudnya. Ini korma taruh di bibir, nyalain gak nyala. Ini mumpung Ramadan maksudnya. Kalau nggak puasa dia nggak kuat ya, nggak tahan Pak Ustadz. Dia nyari smoking room kan, sampai ngumpet-ngumpet kadang ya. Pas puasa kuat nggak, hadirin? Puasa kuat, hadirin. Pagi kita puasa, malam kita taraweh. Tengah malam kita sahur, hadirin. Yang paling repot ibu-ibu, ya nggak Bu? Bu, ibu-ibu lagi buka mikirin sahur, lagi sahur mikirin buka, ya kan? Lagi sahur nanya, ntar buka apaan? Lagi buka, nanya lagi, ntar malam sahur apaan? Nanya mulu, pas keluar itu lagi hadirin. Ya kan? Telur dadar sama mie rebus. Tapi dia selalu bertanya gitu, ya kan? Ntar sahur apaan? Kata anaknya, ibu nanya.
bertanya-tanya. Sebab yang keluar itu lagi. Nggak tahu kalau bapak sama kayaknya. Itu paling repot ibu-ibu tuh, ya nggak, dia bangun. Bapak-bapak bangun sahur jam berapa? 3:30 ya, jam 4 langsung makan. Istri kita bangun jam berapa? Jam 2 ya bu, apa jam 4? Jam 2 tadi itu. Saya menghimbau ya bu, jangan lupa sebelum tidur masak nasi bu, biar nggak repot. Tapi jangan lupa tuh cooking turunin tuh ya, rice cooker tuh. Cooking tuh cetekannya nggak? Sebab kadang-kadang sering terjadi masak nasi begitu sahur masih air hadirinnya. Sebab itu cooking lupa diturunin, namanya perempuan sibuk hadirin. Udah gitu dia pede banget bangun dari jam 2, rice cooker nggak diperiksa hadirin. Dia masak aja, pas mau makan masih air. Itu beras udah megar hadirinnya katanya. Akhirnya berantem sahur. Nah jadi ini yang pertama, ini yang kedua, manusia aslinya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Ramadan mendidik kita jadi orang yang kuat hadirin, kuat. Ternyata kita bisa nggak makan 14 jam, nggak makan, nggak minum, nahan emosi, nahan amarah hadirin, ya nggak tuh? Disuruh banyak-banyak baca Quran. Ini kan seminggu, 2 minggu, sebulan hadirin tuh. Jadi kita secara fisik dididik. Maka kadang-kadang ada bapak-bapak siang-siang dia minum, siang-siang dia makan. Kenapa? Nggak tahan Pak Ustadz. Ya, anak kecil pada tahan, anak kecil hadirin, ya nggak tuh? Dia mentalnya tuh lemah tuh. Nah puasa mendidik kita untuk jadi orang yang kuat gitu. Ternyata kita bisa tuh nggak makan selama 14 jam ya, nggak makan, nggak minum, kuat, kita kuat, nggak bakal mati ya gitu. Bahkan tidak sedikit orang yang berpuasa jadi tambah sehat, ya gitu kan. Yang ketiga, menurut Al-Quran, kita nih manusia hobinya ngomong, hobinya berdebat hadirin. Kita tuh manusia nggak mau ngalah, kita suka mengeluh. Ramadan ngajarin bahwa puasa itu bukan hanya nggak makan, nggak minum, puasa itu juga menahan mulut dari ngomong yang nggak baik gitu. Kata Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Surat Al-Kahfi. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia hobinya ngapain? Hobinya itu berdebat hadirin. Manusia hobinya berdebat, ya enggak? Ya kan? Kalau bicara tuh nggak mau ngalah. Ramadan ngajarin agar menahan omongan. Orang tuh hobinya ngomong, bicara gitu. Ada nggak orang yang udah salah ngotot hadirin? Ada ya. Kita nih kalau pergi umroh, pergi haji, kan kata Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau lagi haji, lagi umroh, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, dan jangan berbantah-bantahan, jangan berjidal. Sementara manusia hobinya ngapain? Berjidal, berdebat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia hobinya berdebat gitu. Kayak pernah saya ceritain tuh, ibu kota Saudi Arabia apa dia? Riyadh ya. Dan ibu-ibu tuh berdua, nenek-nenek lagi umroh debat hadirin. Kata yang pertama kan ibu kota Saudi Mekah, bukan po Madinah. Dua-duanya salah hadirin, dua-duanya salah. Mekah, Madinah po, Mekah, Madinah. Dah tanya Ustadz, apaan tad? Kairo. Dan saya bilang gitu aja dah, ya kan? Saya ngapain bener hadirin, saya bilang Kairo. Dia bilang Ustadz, Kairo bukan Turki tad. Ya ngaco lagi hadirinnya gitu. Makin ngaco, saya diam aja dah. Ya kadang-kadang orang tuh begitu tuh. Yang namanya ngomong berdebat bukan cuma di lisan dengan handphone, ada nggak nih? Besok nih majelis gibah istirahat hadirin dah. Apalagi tahun 2023 tahun politik hadirin ya. Nah ini pasti nih ramai Ramadan hadirin. Caleg-caleg bermunculan nih yang di masjid-masjid nih. Saya bilang silahkan mungkin memperkenalkan diri, tapi jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelek-jelekan. Karena Ramadan bertepatan dengan ya tentu udah mulai bermunculan nih kan. Caleg-caleg baik DPRD, DPR pusat dan sebagainya. Jadi kita ulangi, manusia aslinya senangnya berdebat, ngomong. Nah, puasa ngajarin kata Nabi, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang keji, maka Allah enggak butuh puasanya.
Artinya apa tuh? Ya puasa bukan cuma nggak makan, nggak minum, juga menahan lisan. Maryam alaihissalam, itu Sayyidah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, ntar gimana kalau orang bertanya-tanya, kok aku bisa punya anak nggak punya suami? Allah ngajarin, bilang aja Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Bilang aja aku lagi puasa. Puasa apaan? Puasa ngomong gitu tuh. Jadi ketika Maryam melahirkan Nabi Isa dan dia bingung, ntar kalau orang nanya gimana? Bilang aja aku nazar puasa. Puasa apaan? Puasa tidak bicara. Jadi termasuk puasa bukan hanya nggak makan nggak minum, menahan mulut dari omongan yang tidak baik. Baik, kita kembali. Termasuk kadang-kadang hadirinnya di rumah tangga, istri, suami, ya nggak? Kadang-kadang begitulah ya. Yang berikutnya, menurut Al-Quran, tadi kita pertama sifatnya tergesa-gesa. Puasa ngajarin sabar. Yang kedua kata Quran, kita sifatnya apa tadi? Lemah hadirin. Dan Ramadan ngajarin kuat. Yang ketiga, menurut Al-Quran, kita manusia hobinya ngapain? Ngomong, bicara. Ramadan ngajarin nahan mulut. Yang keempat, menurut Al-Quran, kita sifatnya pelit hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat, wa kanal insanu qaturo, dan adalah manusia itu sangatlah kikir. Dan manusia itu sangatlah pelit, kata Quran tuh. Manusia sangat pelit, sangat kikir. Ramadan ngajarin untuk dermawan. Betul nggak? Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang memberi makan orang saat berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Betul nggak tuh? Man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim. Yang ngasih makan orang berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan besok hadirin jangan sampai 30 hari kita nggak ngasih makan orang berbuka puasa. Dia air mineral taruh di masjid, ya nggak tuh? Taruh di beragam tempat orang pada minum. Jadi pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Besok kalau tarawih bawa duit hadirin, buat infak ya. Ini kadang-kadang ada jamaah setiap kotak amal datang, ya gue lupa buat duit lagi, ya nggak tuh? Besok malam ya lupa lagi hadirin, ya nggak tuh? Tiap malam lupa, tapi dia ingat, kata Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah, ya nggak tuh? Pas kotak amal lewat dia nyengir. Nah Pak, senyuman sedekah. Pas dia buka kotak amal, isinya senyuman semua hadirin, agak ada duitnya tuh. Besok kita tarawih bawa duit, anak-anak kasih duit buat belajar sedekah. Mudah-mudahan kita sempat memberi makan orang saat berbuka puasa. Bahkan ada orang yang sengaja ngumpulin duit untuk dikeluarkan pas Ramadan, gitu tuh. Bahkan kalau kita pergi umroh di bulan Ramadan ya, bukan hanya di Saudi, di beragam di Timur Tengah tuh, di Mesir, Saudi, di Emirat, itu luar biasa untuk Ramadan. Artinya beda banget gitu, beda banget. Nah mudah kita seperti Nabi Muhammad tuh sifatnya kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pas di bulan Ramadan hadirin. Wa kana karihil mursalah. Nabi dermawannya sampai kayak angin hadirin. Maksudnya baik banget gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ramadan kita nggak dermawan, kapan lagi dermawan hadirin? Ya enggak? Kalau seandainya Ramadan nggak dermawan, kapan kita dermawan? Kalau Ramadan nggak baca Quran, kapan lagi baca Quran hadirin? Ramadan syahrul Quran, ya enggak? Kalau Ramadan Quran kita nggak pegang, kapan baca Quran? Nabi Muhammad tuh bahkan berkata Jibril 2 kali ketemu aku tuh di bulan Ramadan. Ini bulannya Quran, bulannya sedekah. Kalau Ramadan kita nggak sedekah, kapan mau sedekah coba dah? Begini, kita punya bendera merah putih hadirin. Tanggal 17 Agustus kita nggak pasang hadirin, kapan memasang hadirin? Bulan Agustus bendera merah putih kita nggak pasang hadirin, kapan memasangnya? Januari. Dalam rangka apa hadirnya nggak tuh? Maksudnya kalau Ramadan nggak baca Quran, kapan lagi baca Quran hadirin? Kalau Ramadan nggak itikaf di masjid, kapan? Bukankah di luar Ramadan kita lebih sibuk hadirin? Kalau kita bilang Ramadan sibuk Ustaz, bukankah di luar Ramadan lebih sibuk lagi ya? Makanya Ramadan disediakan ini festival ibadahnya Ramadan, adat puasanya, tarawehnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, ngasih makan orang berbuka puasa, ada santunan yatimnya. Ini festival ibadah nih. Nafasnya tasbih kata Nabi. Ya kan? Bahkan dalam riwayat tidurnya juga bernilai ibadah. Maksudnya daripada melakukan hal yang enggak baik mendingan tidur naumus shaim. Nafasnya ibadah, tidurnya ibadah.
betapa ini bulannya bulan festival ibadah dia. Jangan sampai besok kita nggak ngasih orang makan berbuka puasa. Yang masih punya orang tuanya dibeliin korma dia tuh. Gini, kita punya kebiasaan ngasih parcel lebaran, ngasih hadiah pas lebaran ya kan? Parcel lebaran kan, itu bagus hadirin. Lebih bagus lagi kalau ngasihnya Ramadan hadirin. Bukan buat saya, ini buat kalau saya gampang ya. Ini kalau ngasihnya tuh pas, kalau bapak kita punya saudara nih, ada jamaah, ada orang duafa, kita beliin korma, kita beliin sarden, kita beliin beras, kita beliin susu, kita beliin gula. Ngasih sekarang hadirin dipakai buat puasa hadirin. Pakai buat sahur, pakai buat buka ya. Pahalanya gedean. Kalau bapak ngasihnya lebaran, bagus juga sih. Cuman kan dipakai sawal hadirin. Betul nggak tuh? Kan kita punya budaya ngasih hadiah mau lebaran ya. Ya kan? Gimana kalau dimajuin hadirin sekarang nih? Jadi kita ngasih sembako, ngasih apa lagi tuh? Ngasih sirup. Kan kita biasa punya budaya parcel lebaran hadirin ya. Ya kan? Mau lebaran kita beliin biskuit, segala macam dia. Gimana kalau dimajuin sekarang nih? Itu yang kita kasih sekarang. Yang nerima, makanya buat apaan? Buat sahur, kita beliin sarden, beliin beras, beliin segala macam, dipakai buat sahur deh, buat buka puasa, pahalanya gedean. Yang masih punya orang tua beliin korma tuh, buat orang tua buka puasa ya, pahalanya 2, pahala ngasih makan orang berbuka puasa, yang kedua pahala birrul walidain. Cuman kalau bisa beliin yang bagus kormanya. Ini korma curah dan yang lengket banget tuh. Ya, ibunya makan sekali 3 hari batuk hadirin. Nah bu aja, ini anak saya beliin korma lengket banget ya. Beliin tuh korma yang bagus hadirin ya, buat buka puasa. Pahalanya double, pahala ngasih makan orang berbuka puasa, yang kedua pahala birrul walidain. Ibunya dibeliin mukena yang baru, kain sarung yang baru. Ya, buat tarawih hadirin, girang nggak tuh? Girang, pahalanya double. Jadi kita aslinya pelit. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ramadan ngajarin dermawan hadirin gitu. Bahkan Nabi Muhammad lebih dermawan lagi pas di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ini di beberapa negara, kalau di Mesir terbudaya namanya Maidatur Rahman, hidangan dari langit. Jadi banyak tuh orang depan rumahnya masang meja panjang itu, dari jam 5 tuh udah dipajang tuh makanan, daging semua tuh. Jadi dia manggil siapa, terutama para pelajar tuh. Dia senang kalau makan pelajar tuh, kan musafir kan. Begitu ada tuh. Jadi berlomba-lomba. Yang berikutnya, kata Quran, kita di manusia aslinya tidak suka bersyukur. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Di ayat lain, walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Kata siapa? Kata Quran. Jadi kata Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dikit banget hambaku yang bersyukur. Di ayat lain, walakinna aktsaron nasi la yashkur. Kebanyakan. Nah, Ramadan mengajarkan pada kita untuk bersyukur. Bahkan kata para ulama, di antara hikmah Ramadan adalah tadzkirun bin ni'mah, pengingat nikmat hadirin. Begini, fal insanu idza takarrarat alaihimun ni'am qallat syu'uruhu biha. Manusia karena sering mendapatkan nikmat, lama-lama lupa kalau itu nikmat. Nggak sadar kalau itu adalah nikmat. Sambungannya, wa qad tu'rafun ni'matu bizawaliha, dan yang namanya nikmat baru terasa kalau sudah nggak ada hadirin. Jadi nikmat banyak kan nih? Banyak. Kesehatan nikmat, punya pekerjaan nikmat, punya keluarga nikmat, bisa minum nikmat, bisa makan nikmat, bisa nafas nikmat. Baru terasa kapan hadirin? Kalau sudah tidak ada. Hari-hari kita makan minum dengan gampangnya. Kadang-kadang kita menyia-nyiakan makanan, menyia-nyiakan minuman, buang-buang makanan. Ada nggak orang buang-buang minuman hadirin? Pas lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, baru terasa banget hadirin. Air segelas nikmat banget ya. Ini besok pagi nih ya kan? Ini enak banget nih, ya nggak? Sekarang. Kalau lagi banyak minuman, banyak makan, kita sering buang-buang makanan, ya nggak tuh? Indonesia negara keempat di dunia sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Baca di Google tuh, negara terbanyak membuang makanan. Nomor 1 Amerika Serikat. Saya lupa 2, 3, Indonesia nomor 4 tuh. Sebagai negara paling banyak buang-buang makanan hadirin. Ada acara begini di masjid, di musola, di kantor, dibagikan air mineral di gelas, di botol, diminum dikit, sisanya banyak, diapain? Buang hadirin. Ya enggak tuh.
Saya kadang bilang, Pak, airnya habisin Pak. Udah kenyang Pak Ustad. Terus siapa yang habisin Pak? Panitia Pak Ustad. Wah, panitia kembung hadirin. Yang hadir 500 orang hadirin. Ya. Besok lebaran di ruang tamu rumah kita, ada nggak air mineral hadirin? Kita punya budaya kayak gitu kan, air mineral di ruang tamu. Ada nggak tamu minum, dicolokin doang, cek, minum dikit. Ada hadirin tuh. Sisanya masih banyak, diapain hadirin? Diapain sisanya tuh? Buang hadirin. Emang tuh gratis hadirin. Itu beli itu, cuma karena gampang kita buang gitu. Nah, besok tulisin di ruang tamu tuh, minuman tolong habiskan atau jangan diminum sama sekali. Ya tamu takut tadi kan gitu kan. Gitu. Bahkan besok nih ibu-ibu saya usul, kan kadang-kadang ada yang nganterin kolak di gelas tuh ya. Kalau bisa jangan gelas yang gede-gede banget, yang kecil aja tuh. Kan kadang orang beli kasih kolak tuh yang gelas plastik yang agak gede ya. Keseringan nggak habis hadirin. Keseringan, mendingan beliin kolaknya yang segelas air mineral aja tuh. Lebih kecil kan ya. Ya kan gitu. Jadi lebih banyak dan biasanya habis tuh kalau dikit. Keseringan pengalaman pribadi ya, biasanya kolak tuh di gelas yang agak-agak gede ya. Itu jadi nggak habis, sayang. Ya. Jadi dikit aja deh. Kalau bisa kuahnya aja Bu, biar gampang diuyup. Jadi maksud saya, ada nggak orang buang-buang makanan hadirin? Nih kita kondangan, orang ngambil makanan, ya nggak? Kan mungkin sistem prasmanan ya, itu maksudnya yang senang ayam ngambilnya ayam, yang senang ikan ambilnya ikan. Mungkin ayam goreng pasangannya sayur sop hadirin. Ini semua diratain hadirin. Nasi, ayam, ikan, sate, sayur sop, asinan, krecek, apalagi itu hadirin. Paling ujung kuah bakso hadirin yang itu. Dimakan tuh. Ini sayur apa nih? Yang dia hadirin. Semuanya dicampur kagak enak hadirin. Masakannya enggak enak ya. Bukan Pak, Bapak salah, semua dicampur yang itu. Akhirnya dihabisin enggak tuh? Dibuang hadirin. Gitu tuh, padahal perjuangan petani buat nanam beras hadirin tuh ya. Ya kan? Nah begitu, jadi Ramadan itu kata para ulama tadzkirun bin ni'mah, pengingat nikmat. Lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya Allah, baru terasa banget hadirin. Air segelas enak, kue sepotong enaknya nih. Kita tuh merasakan makan nikmat ketika buka puasa hadirin. Kenapa? Mohon maaf hadirin. Kita 11 bulan nggak pernah kelaparan hadirin. Kita 11 bulan nggak pernah lapar banget hadirin. Gini, makanan banyak. Kenapa kita nggak makan? Kita kenyang hadirin. Kita jarang banget lapar banget makan gitu. Keseringan masih kenyang udah lapar. Masih kenyang udah makan gitu. Masih kenyang udah makan hadirin. Jadi makannya enak, cuman kita jarang lapar hadirin. Nah, Ramadan ini kita kembali merasakan nikmatnya lapar hadirin. Dan ternyata lapar itu nikmat. Lupa itu nikmat. Bapak lagi puasa, lupa makan. Ya Allah, untung lupa gitu. Maka Bapak kalau lupa jangan marah-marah. Lupa tuh nikmat, ya enggak? Ya kan? Lapar juga nikmat. Bu, lupa tuh nikmat Bu. Ibu saya tanya, melahirkan sakit nggak melahirkan? Sakit hadirin. Untungnya kita lupa hadirin. Gara-gara lupa beranak lagi. Coba kalau dia nggak lupa, anak kita cuma satu hadirin, ya nggak tuh? Pas suami matiin lampu, udah nggak apa bang, sakit batang beranak bang gitu. Jadi banyak kekurangan tuh nikmat. Ngantuk tuh nikmat hadirin, betul nggak? Maka kalau ngantuk biarin, jangan diomelin hadirin. Coba dah, kenapa kita tidur nikmat? Ngantuk hadirin. Kalau ngantuk, nggak usah pakai kasur, di masjid tidur hadirin. Lagi ngaji nih, ini. Tapi kalau kita nggak ngantuk, biar kata kasur empuk banget hadirin, nggak pules kita. Biar kata makanan enak banget, kita nggak lapar. Maka saya berpikir itu ada nikmat yang hilang selang dari kita, itu nikmat lapar hadirin. Dan Ramadan kita merasakan nikmat lapar, ya nggak tuh? Begitu maghrib kita makan dengan lahap, kenapa enak hadirin? Kita lapar tuh, ya nggak? Kita lapar, ternyata lapar tuh. Jadi untuk bisa makan enak, ya awal dengan lapar hadirin. Dan itu mungkin selama 11 bulan jarang banget kita kelaparan hadirin. Belum lapar udah makan, masih kenyang udah makan gitu. Nah manusia itu sifat aslinya tidak senang bersyukur. Tadi tuh wa qalilun min ibadiyasyak, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Di ayat lain walakinna aktsaran nasi la yashkur, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Ramadan ngajarin bersyukur. Maka kita budayakan kalau dikasih minuman habisin hadirin. Enggak, ini kan air nikmat nih. Kadang-kadang kondangan nih, saya pernah kondangan tuh. Istri saya ngambil daging, kok nggak dimakan hadirin? Ya, nah kan saya suaminya, saya habis ya, saya ambil pas gitu, lengkoas hadirin, pantesan dia nggak makan ya nggak.
Saya kira daging. Istriku gimana sih ini, dia suaminya ustadz, ternyata lengkoas tuh Bi. Oh iya sorry Bi nggak tahu. Saya kira ini daging gitu. Jadi saya ulangi. Jadi manusia nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Kesehatan nikmat bukan? Kapan terasanya? Lagi sakit hadirin. Mata bisa melihat nikmat, jangan dikucak-kucak sembarangan. Telinga bisa mendengar nikmat, jangan dikorek-korek sembarangan hadirin. Pernah saya bilang tuh bapak-bapak kadang-kadang di sekolah jemput anaknya ya. Di atas motor menunggu, ngorek kuping pakai kunci motor hadirin. Pak kalau nyala gimana? Ngeng. Metik hadirin, metik nih. Iseng hadirin gitu. Ini pakai kunci motor. Kalau nyala bahaya tuh ya. Ya. Dikira motor listrik. Jadi saya ulangi, begitulah nikmat hadirin. Kesehatan nikmat, punya keluarga nikmat, punya pekerjaan nikmat, baru terasa kalau udah nggak ada. Ramadan itu tadzkirun bin ni'mah, sebagai cara Allah agar kita sadar nikmat hadirin gitu. Karena manusia aslinya tidak senang bersyukur, ya kan? Maka nih di bulan Ramadan ya kita merasakan betul. Yang berikutnya hadirin, menurut Al-Quran kita ini manusia paling malas untuk berubah. Terutama kalau udah mapan hadirin. Orang yang paling malas untuk berubah siapa? Orang yang udah mapan hadirin. Dan itu penyakit. Ramadan mengajarkan pada kita untuk berubah. Betul nggak? Selama 1 bulan semua agenda hidup kita berubah nggak? Berubah. Jam makan berubah, jam tidur berubah. Di luar Ramadan makan berapa kali? 3. Ramadan berapa kali? 4 nih, buka, sahur, pulang terawih, mau tidur ya nggak? Ngabisin kolak nggak bisa hadirin gitu. Semuanya berubah hadirin. Masuk kantor, pulang kantor berubah nggak? Berubah hadirin. Ya gitu. Yang kuliah, kerja, sekolah, semua jam-jam berubah hadirin. Apa yang tidak berubah di bulan Ramadan? Sampai TV, televisi ya. Kan prime time itu jam 6 sampai jam 8, ya nggak? Kalau nggak salah ya. Ramadan jam 6, jam 8 orang pada terawih hadirin. Di luar Ramadan ada jam-jam mati. Kapan tuh? Jam 1 malam, jam 2, jam 3 jam mati tuh hadirin tuh. Iklan paling murah ya. Pas Ramadan berubah hadirin. Jam mati berubah jadi jam hidup hadirin tuh. Saya kemarin cari di PLN kan di PLN juga sekarang kan antisipasi karena malam kan listrik biasanya kan malam agak kurang hadirin. Sekarang malam tambah naik karena raweh, masak gitu. Semua berubah tuh, beradaptasi tuh. Yang kerja di telekomunikasi hadirin, pasti ini traffic lain nih. Jadi bukan hanya siang, malam juga. Dan semua perusahaan gitu tuh. Ya kan? Jadi ini Ramadan berubah. Bahkan ya Bu, di luar Ramadan Bu, biji salak keras. Pas Ramadan biji salak empuk hadirin. Ya enggak? Manis lagi. Ini terjadi cuma di bulan Ramadan hadirin. Ini bulan ajaib, itu bulan perubahan. Nah, manusia itu malas berubah. Ramadan memaksa kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Ramadan memaksa kita untuk menyikapi perubahan, mengantisipasi perubahan, bahkan menciptakan perubahan. Yang nggak berubah di Ramadan habis hadirin. Ada orang jualan bubur ayam pagi-pagi di luar Ramadan. Ramadan laku nggak hadirin? Kagak laku, orang puasa semua. Dia harus berpikir dagang apaan gitu tuh. Jadi semuanya Ramadan berubah hadirin. Jadi selama 1 bulan kita dipaksa untuk keluar dari rutinitas kita tuh. Ada orang nggak biasa sarapan pagi, ada nggak? Dipaksa makan pukul 4 ada tuh. Ternyata selama 1 bulan kita bisa hidup dengan tidur hanya 3 jam hadirin. Ya nggak? Kita kan tidur, tapi bangun ya. Kalau lagi nggak puasa, mana bisa tiap malam kita bangun hadirin? Ya nggak? Ramadan udah siangnya puasa, tiap malam sahur, tarawih hadirin, itu luar biasa ya. Jadi dirubah kayak tadi tuh orang yang kalau di luar Ramadan nggak bisa nahan ngerokok, Ramadan bisa hadirin, gitu tuh. Ramadan merubah gitu tuh. Jadi yang kita senang dari Ramadan semuanya berubah. Masjid, musola yang biasanya lega, jadi nggak muat hadirin. Sampai DKM rapat hadirin. Di minggu pertama ini kayaknya masjid kekecilan ya Pak Haji. Gimana kalau kita lebarin? Oke. Minggu kedua rapat lagi Pak Haji, udah cukup Pak Haji. Minggu ketiga rapat Pak Haji, kayaknya kegedean habis kita. Jamanya udah kagak ada. Minggu keempat Pak Haji, apa nih mesti kita rubuhin Pak Haji, udah kagak ada orang Pak Haji. Jadi berubah dinamis Ramadan tuh. Maka yang kita senang dari Ramadan semuanya terasa perubahan itu. Nah ini rahimakumullah, manusia
aslinya malas untuk berubah. Ramadan memaksa kita untuk berubah itu. Jam makan, jam tidur, semuanya berubah. Sering banget kalau di kantor-kantor kita diarahkan, dianjurkan untuk keluar dari wilayah nyaman. Ada nggak tuh? Dari comfort zone ini. Ramadan ngajarin itu. Ramadan memaksa kita keluar dari wilayah nyaman kita. Ya kan? Tadi tuh siangnya puasa, malamnya terawih, bangun tengah malam ada yang ngantuk-ngantuk, ya kan? Siangnya kerja seperti biasa, ya kan? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berzikir. Nah, ini kira-kira kata para ulama makna la'allakum tattaqun, agar engkau semakin bertakwa. Maksudnya apa tuh? Yang aslinya pelit jadi dermawan, yang aslinya lemah jadi kuat dengan puasa, yang aslinya terburu-buru jadi sabar hadirin, yang aslinya malas berubah dia berubah di bulan Ramadan, yang aslinya apa tadi itu kuat jadi lemah jadi kuat, tergesa-gesa jadi sabar, yang aslinya pelit jadi dermawan hadirin di bulan Ramadan, yang aslinya nggak mau berubah jadi berubah, yang aslinya suka ngomong berdebat sekarang jadi tahan omongan. Dan hari ini orang kadang ngomong sembarangan ya, sembarangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ini kita dapatkan besok ketika kita puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini bulan juga hadirin, bulan keharmonisan rumah tangga ya. Kita jarang makan bareng dengan keluarga hadirin. Maksud saya mungkin yang biasa ngantor kan berangkat pagi-pagi, ya nggak tuh? Ntar pulang, jarang lah makan dengan keluarga. Ini Ramadan bulannya mengharmoniskan hubungan rumah tangga. Kita makan bareng, sahur bareng, buka puasa bareng, ibadah bareng hadirin ini. Rasanya kalau nggak ada Ramadan kita nggak sempat makan bareng hadirin, sibuk masing-masing ya keluarga kan. Ini Ramadan bulan yang indah, bulan keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita taufik dan hidayah. Insya Allah besok bisa ibadah yang banyak di bulan Ramadan yang mulia. Jangan lupa berinfak dan bersedekah, wabil khusus kepada orang-orang yang dekat dengan kita hadirin, adik kita, kakak kita, paman, bibi, apalagi orang tua, ya kan, mertua juga hadirin tuh. Ya kan, mertua itu sama dengan mertua, orang tua sama juga ya. Jadi berbuat baik kepada orang yang dekat pahalanya double. Kata Nabi, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah wa 'alal rahimi thintani. Sedekah kepada orang miskin yang bukan keluarga pahalanya satu sedekah. Sedekah kepada orang miskin yang masih keluarga pahalanya double. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim hadirin. Ya, tapi jangan lupa ini bulan Ramadan kan bulannya apa ya? Mungkin orang belanja lebih tapi jangan boros hadirin, ya enggak? Jangan mentang-mentang Ramadan ya enggak nih semua dihambur-hamburkan, sehingga tidak terlalu berlebihan ya. Silakan makan, silakan minum, tahu jangan berlebihan. Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan sekali lagi bisa ibadah yang banyak. Sebelum saya tutup doa, mungkin ada jamaah yang bertanya. Saya silakan kepada pembawa acara. Atau punya pengalaman? Ustaz, seandainya ada zaman kemajuan ini misalnya obat yang bisa menahan lapar, menahan haus dan tetap kuat seperti doping ya, apakah itu sah kira-kira atau bagaimana nilai puasanya? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, banyak juga yang bertanya, Ustaz gimana kalau sahur saya minum obat apapun ya, saya sebutin merek ya, katanya kalau minum promah tuh hadirin nggak terlalu lapar tuh katanya ya. Ada tuh orang yang biasanya tiap sahur minum Ustaz, jadi siang itu kalau ditanya boleh nggak, boleh aja hadirin. Atau bapak mungkin sahur makan nasi 3 piring gitu kan, supaya kenyang banget gitu, nggak apa-apa tuh minum obat, tapi nanti mungkin kehilangan hikmah puasa gitu. Kan hikmah puasa itu merasakan lapar. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Sang bapak menjawab pada anaknya, kalau nggak lapar namanya nggak puasa. Apa salah lagunya? Jadi puasa ya lapar gitu. Emang hikmahnya puasa itu merasakan lapar gitu. Ada sebuah riwayat khutbah Nabi menjelang Ramadan.
Kata Nabi, besok ketika kalian sedang lapar di bulan Ramadan, rasakanlah laparnya hari kiamat. Maksudnya gini, mendingan kalian lapar di dunia daripada lapar di akhirat gitu. Berarti kan kalimat lapar itu menjadi lekat dengan puasa gitu. Jadi kalimat ada lagi tuh, ada hadis Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Berarti lapar dan haus itu menjadi lekat dengan puasa ya. Kalau kita puasa karena nggak makan, nggak minum, maka jadi lapar gitu. Ustadz, saya punya minuman penuh lapar. Oke, jelly drink. Kan ada orang yang apa tuh mogok makan, ada nggak itu? Tapi dia minum, hadirin. Ya enggak? Minumnya oke jelly drink, penuh lapar. Jadi sama juga. Jadi menurut saya kalau bicara boleh nggak? Boleh, hadirin. Cuman kan gini, ibadah itu ada aturan fikihnya, ada aturan akhlaknya. Akhlak dalam kurung tasawufnya gitu ya. Seperti sholat, Bapak boleh nggak sholat pakai celana panjang doangan, nggak pakai baju, puser sampai lutut ketutup, sah nggak? Sah di tentang sholat zuhur ya. Bapak gerah banget nih buka baju, buka kaos dalam, pakai celana ditekin gitu, sampai puser ketutup, Bapak sholat zuhur, sah nggak? Cuman orang pada ngomongin, hadirin, itu Al-Hakim kenapa itu? Ingat, sejak dibongkar mesti jadi begitu orang-orangnya. Apa jin-jin yang pada keluar gitu. Emang nggak sah Pak, saya sholat begini? Ya sah sih Pak. Cuman Bapak kehilangan, namanya ibadah tuh ada fikih, ada akhlak. Akhlak tuh kayak tasawuf yang lebih tinggi. Nah Ramadan itu yang merasakan lapar. Ada orang kenapa Pak kok nggak puasa? Nggak sahur Pak Ustadz? Emang puasa mesti sahur, ntar lapar. Jadi ya kesimpulannya boleh nggak? Boleh. Cuman kalau gara-gara makan itu kehilangan, jadi nggak lapar banget ya. Yang pertama sah, puasa sah. Cuman jangan-jangan kehilangan hikmah puasa gitu. Mungkin dia minum cairan apa gitu, sekali minum ntar siang-siang jadi ngembang gitu, atau apalah gitu ya. Dia makan pil kecil, begitu siang jadi nasi uduk di dalam gitu. Dan ada nasi uduk instan gitu kan dalam bentuk pil. Begitu telan siangnya itu jadi kerupuk, jadi apa. Nah, artinya kalau boleh gak? Boleh. Cuman kalau jadi kehilangan hikmah jadi sayang gitu. Artinya saya nggak berani bilang nggak ada pahalanya, tetap ada pahalanya gitu. Kita juga kadang-kadang kan kita kan kalau sahur makan apa aja ya, sahur makan ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dengan niat tadi, apalagi obatnya obat tertentu, emang nih Pak, Bapak jadi nggak rasa lapar, tujuannya agar Ramadan nggak lapar gitu. Ustadz, bukankah tujuan sahur supaya nggak lapar? Iya juga sih. Ya kan kata Nabi, istainu bis sahur ala siyamin nahar. Minta tolonglah dengan sahur agar kuat puasa di siang hari. Artinya kan sama juga ya. Tapi mungkin kalau niatnya tadi itu, kalau kan inamal a'malu biniyat, ya enggak? Jadi kalau bicara hukum ya nggak apa-apa aja, nggak ada masalah. Cuman kalau jadi nggak lapar sama sekali, jadi nggak puasa itu, bisa jadi nggak kerasa gitu maksudnya. Kayak begini hadirin, saya mohon maaf ya. Di antara hikmahnya pergi haji itu masyakoh, ada kesulitan hadirin tuh. Maka saya pakai kain ihram gitu ya. Nih orang pergi haji nggak ada susahnya hadirin, ya enggak? Cuman wukuf sebentar doangan, ruangnya AC, digotong-gotong. Dia kagak ngerasain aneh, pergi haji nggak capek banget deh. Nah lu kagak ngapa-ngapain ya enggak? Ini dibadalin, ini gini, jadi kehilangan itu semua gitu. Maka paling enak kalau ibadah haji reguler hadirin, ya enggak? 40 hari ngerasain desek-desekan, ngerasain begitu dah. Itu betul merasakan nikmatnya ibadah haji di tenda yang sederhana gitu ya, bersama jamaah yang lain hadirin, merasakan panasnya wukuf di padang Arafah itu tuh. Jadi begitu pulang haji merasakan itu spiritual gitu. Kalau semuanya serba plus hadirin, ya makanan disuapin gitu kan. Jadi nggak merasakan haji gitu jadinya. Ya kan, udah gitu berangkat hari Senin, Rabu udah pulang hadirin. Maksudnya kayak saya haji nggak capek barang dikit gitu. Jadi jangan-jangan karena selalu ada hikmah gitu ya. Nah itu kira-kira ya kalau tanya boleh sih ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Begitu kira-kira. Jadi dalam ibadah itu ada yang namanya fikih, ada namanya akhlak. Sama dengan puasa. Saya kemarin ditanya tuh, saya ngisi siaran radio di Jak FM hadirin Ramadan nih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda yang kadang-kadang nyeleneh hadirin. Ustadz, saya sebagai fotografer majalah dewasa, selama Ramadan gimana Pak Ustadz? Saya bilang aja, emang majalah dewasa nggak puasa Ramadan?
Maksudnya seperti kayak gitu dah. Ya enggak, saya fotografer untuk majalah yang setiap hari itu moto artis-artis yang pakaiannya kekecilan gitu kan. Gimana kalau Ramadan gitu? Nah, kayak gitulah. Jadi kadang-kadang tuh ibadah itu tidak hanya ada aturan fikih, ada aturan akhlak gitu. Kayak haji hadirin, kan haji ada manasik haji. Ada juga namanya akhlak orang yang berhaji. Ada yang namanya puasa, ada akhlak orang yang berpuasa. Kan kalau bicara fikih, puasa itu asal nggak makan, nggak minum, nggak berbuah badan, sah udah. Cuman kan ada akhlaknya tuh. Apakah akhlaknya? Menahan mulut, menahan mata, menahan pandangan, menahan pendengaran, bahkan menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Begitu kira-kira ulama besok. Ada lagi hadirin? Ibu-ibu udah mau nanya bu? Yang paling sibuk? Ada yang nanya, ibu-ibu nanya, ibu-ibu tuh nanya. Silakan bu. Ibu mau nanya apa ngusir laler? Oh mau nanya? Ya silakan. Oh nggak ada, ya udah paham. Baik, jazakallahu khair. Baik, kita doa sama-sama ya. Kita doakan saudara kita hadirin di belahan bumi yang lainnya yang mungkin tidak senikmat kita menghadapi bulan suci Ramadan. Di beberapa negara masih mungkin masih ada yang masih musim dingin, ada di tenda-tenda pengungsian. Di Turki baru kena musibah bencana yang mungkin Ramadan tidak seindah Ramadan kita. Juga di Indonesia banyak saudara kita mungkin yang menghadapi beragam problem menghadapi bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, keberkahan dimanapun kaum muslimin berada. InsyaAllah dijaga oleh Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Ramadan yang penuh dengan ibadah, Ramadan yang penuh dengan tilawah Al-Quran, Ramadan yang penuh dengan infak dan sedekah, Ramadan yang penuh dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang penuh dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf hadirin selama mungkin saya mengajar di Al-Hakim banyak kalimat yang tidak baik, mohon dimaafkan. Masuk bulan suci Ramadan kita saling mengikhlaskan sehingga Ramadan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.